Yang paling sulitnya bapak dan ibu ialah kelompok yang ketiga, yaitu orang-orang munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun judul tausiah kita pada kesempatan ini yaitu menjelaskan kembali perbedaan antara orang-orang yang beriman atau orang mukmin dengan orang-orang munafik. Pentingnya ini bapak-bapak dan ibu-ibu ialah dalam rangka bagaimana kita ini selalu memeriksa keberadaan diri kita, introspeksi diri kita, apakah kita ini sudah betul-betul termasuk hamba Allah yang beriman kepadanya, hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Karena orang-orang yang beriman dan bertakwa itu mereka lah yang senantiasa akan mendapat janji daripada Allah SWT, dan mereka pula lah golongan orang-orang yang beruntung. Bapak dan ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membuka Al-Quran, terutama awal surat Al-Baqarah, di situ Allah SWT telah membagi secara jelas tiga golongan manusia. Yang pertama, golongan orang-orang yang bertakwa. Mereka ini termasuk juga golongan orang yang beriman, mukmin. Kemudian yang kedua, golongan orang-orang yang kafir. Dan yang ketiga, golongan orang-orang munafik. Orang yang bertakwa, orang yang beriman itu sudah jelas. Orang yang kafir pun sudah jelas. Kalau orang beriman, mereka itu menerima, beriman, percaya, melaksanakan kita. Kalau orang kafir, mereka itu menolak, menutup diri, menutup hati mereka dari kebenaran. Nah, sehingga memang mereka itu dicap oleh Allah, khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup hati mereka. Yang paling sulitnya bapak dan ibu ialah kelompok yang ketiga, yaitu orang-orang munafik. Kenapa dikatakan sulit? Karena orang munafik itu bapak-bapak dan ibu-ibu, di satu sisi lahiriahnya itu menunjukkan ia itu orang yang beriman. Lahiriahnya dia rajin ke masjid, rajin sedekah. Pokoknya kalau orang awam melihat perilaku mereka, di satu sisi mereka itu menganggap bahwasanya orang munafik ini orang yang baik. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang kita tidak tahu. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka itu ada penyakit.
fazadahullahu marada. Lalu Allah menambah penyakit hati mereka itu di samping penyakit yang sudah ada. Dan penyakit bawaan orang munafik itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, adalah al-riya, penyakit riya. Riya itu sekelas dengan penyakit syirik, termasuk berbahaya juga. Kalau seseorang sudah dihinggapi penyakit riya, maka penyakit-penyakit yang lain itu akan segera datang dan bersarang di dalam hatinya. Di dalam hati kita ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, itu menurut Imam Al-Ghazali ada sebanyak 83 penyakit, dan induk dari penyakit itu adalah riya. Dan riya ini adalah penyakit bawaan orang munafik. Allah tahu, dia beribadah, dia bersedekah. Nah, kalau orang awam melihat baik, bagus, tapi Allah melihat hatinya itu, sedekahnya tadi itu nanti pada hari kiamat ganjarannya itu akan dicampakkan ke muka orang munafik itu. Lalu dikatakan kepadanya, mintalah upah dari amalmu ini kepada orang yang engkau atau kamu persekutukan aku dengannya lebih dahulu. Artinya orang munafik ini pada umumnya mereka beribadah tidak ikhlas kepada Allah, tapi ibadahnya itu limpahkan linnas dan lain-lain, karena mencari popularitas, pencitraan, atau ingin mencari pujian sanjungan dari manusia. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah, Allah SWT telah memberikan ancaman yang tegas kepada orang-orang munafik. Di dalam surat An-Nisa ayat 145, Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya, kalau sudah Allah yang bilang sesungguhnya, itu takut kita bawa. Ada penegasan itu tauhid. Sesungguhnya orang-orang munafik itu kelak akan ditempatkan oleh Allah di tingkatan neraka Jahannam yang paling bawah, di kerak-kerak neraka. Walan tajida lahum nasira, dan sekali-kali tidak akan didapati bagi mereka itu seorang penolong. Kalau tidak ada yang akan menolong mereka nanti di dalam neraka, berarti kesimpulannya mereka kekal. Kekal mereka. Nah, untuk itu Allah melanjutkan pada ayat ini. Orang munafik itu akan bisa kembali menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, apabila mereka mau mengamalkan ayat 146 sebagai solusi dari penyakit dan ancaman mereka. Nah, dari solusi ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita akan menguraikan nanti perbedaan
perbedaan yang jelas antara sifat orang munafik dengan orang-orang yang beriman. Ayat selanjutnya, illal ladzina tabu, kecuali bagi orang-orang yang bertaubat. Jadi perbedaan mendasar antara orang mukmin dengan orang munafik ada pada masalah taubat. Bagaimana perbedaannya? Kalau orang yang beriman, bapak-bapak dan ibu-ibu, mereka itu bersegera untuk bertaubat kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-sama' wal ardh. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan daripada Tuhanmu dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Orang beriman dia bersegera untuk mengejar ampunan Allah, tidak ditunda-tunda. Sementara orang munafik, mereka dalam masalah taubat selalu menunda-nunda kesempatan. Bahkan orang munafik ini lebih membenarkan anggapan dirinya, hawa nafsunya, ketimbang janji dan keputusan Allah. Besok aja ada bertobat dulu. Kalau orang banyak Tuhan, mereka pasti lalai juga. Itu anggapan mereka. Seakan-akan mereka merasa bahwa hidup mereka itu bakal panjang, umurnya bakal panjang. Sehingga taubat mereka itu ditunda-tunda. Bahasa lainnya juga disebut bermain-main di dalam taubat. Ibarat orang Minang mengatakan seperti orang memakan sambal padi. Nah, ketika sambal padi itu dimakan, setelah makan dia berkata, padi mana sudah ada makan. Itu menunjukkan dia taubat ketika itu. Tapi 3 hari, 4 hari, seminggu berikutnya tidak lagi, kepengen lagi untuk mencoba. Itu namanya perlu-perlu di dalam hal bertaubat. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, taubat ini bagi kita adalah awal untuk menuju Allah, dan kemudian taubat juga nanti menjadi akhir kembali kepada Allah. Nah, mudah-mudahan bapak dan ibu-ibu dalam hal masalah taubat ini, mari kita bersegera. Ustaz, manusia itu kan disifati al-insanu makhluk khata'i wa nisyan. Manusia itu kan bersifat salah dan lupa. Nah, kalau mereka sudah disifati demikian, Pak Ustaz, akankah perbuatan karakter manusia itu melanggar dari konsep komitmen taubatnya? Jawabannya, bapak dan ibu, tidak. Tidak. Faktor manusia, bapak-bapak dan ibu-ibu, di dalam hal melakukan kesalahan itu ada 3. Yang pertama, karena lupa. Karena lupa. Jadi kalau orang sudah lupa,
berarti akal sehatnya tidak berfungsi. Nah, kalau akal sehatnya dicabut oleh Allah, maka jadilah dia lupa. Di dalam kelupaan itu dia melakukan kesalahan, atau dia tidak ingat kepada Allah. Yang kedua, mereka melakukan kesalahan kecil yang sulit untuk ditinggalkan. Bukan berarti mereka itu menerus melakukan kesalahan kecil, tidak. Tapi terkadang-kadang kesalahan kecil itu sebagai karakternya orang-orang yang berbuat salah diperbuatnya juga. Dan yang ketiga adalah karena faktor marah. Marah menelan akal sehat. Kalau akal sehat sudah ditelan oleh marah, maka marah itu dikuasai oleh syaitan. Akhirnya perbuatan dia menurut keinginan syaitan. Memukul anak, bercarut, menipu dan sebagainya. Nah, kalau orang yang beriman, orang yang betul-betul bertaubat kepada Allah, mereka tidak akan mengulangi memperbuat dosa di atas pengetahuan dan kesadaran mereka bahwa perbuatan itu sebelum mereka lakukan sudah diingatkan, sudah dibisikkan oleh malaikat, jangan kamu lakukan itu, kamu kan sudah bertaubat kepada Allah. Kalau kamu sudah bertaubat kepada Allah, tinggalkanlah perbuatan itu. Sadar dia ketika itu, ingat dia ketika itu bahwa yang akan dikerjakan itu adalah dosa, maka orang yang beriman, orang yang bertakwa itu dia berpaling. Dia tidak melakukan. Walau suruh ma'falu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak akan kembali melakukan perbuatan dosa itu sementara mereka sudah mengetahui, sudah diingatkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan dosa. Jadi yang membatalkan taubat nasuha itu adalah melakukan perbuatan maksiat, dosa, meninggalkan kewajiban kepada Allah di atas kesadarannya. Nah, kalau sudah di atas kesadarannya bahwa batalku, maka batallah taubat nasuha. Ini yang pertama. Jadi orang yang beriman itu mereka bersegera bertobat kepada Allah. Untuk dosa-dosa mereka yang kecil-kecil yang sulit mereka tinggalkan, maka obatnya adalah istighfar setelah sholat minimal 3 kali, atau dia berwudu dengan sempurna lalu sholat taubat 2 rakaat, mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, wa aslahu, dan memperbaiki diri. Sifat orang munafik, bapak-bapak dan ibu-ibu, di dalam permukaan dunia ini mereka itu cenderung berbuat fasad atau kerusakan di permukaan bumi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada orang munafik itu, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, qalu innama nahnu muslihun.
muslihun. Kami ini tidak orang yang berbuat kerusakan, malah kami berbuat kebaikan. Kalau di zaman Rasulullah, orang munafik itu kejahatannya apa? Kalau ada kebun kurma orang lagi berbuah, lagi syukur, itu dia bilang barangkali kebun kurma itu dibakar. Itu maksudnya dia tapi kalau di tengah-tengah konteks kehidupan, orang munafik ini kalau dia takut perbuatannya itu diketahui oleh orang banyak melakukan perbuatan, maka cenderungnya mereka melakukan kejahatan itu di belakang layar, menimbulkan fitnah di tengah-tengah kehidupan, mengadu domba. Hari ini yang melanda bangsa kita itulah penyakit munafik ini, berbuat kerusakan di tengah-tengah masyarakat, memperolok-olokkan agama. Ada artis, kita lihat beritanya, dia tidak begitu berharap dengan surga dan tidak pernah rasa takut dengan ancaman neraka. Bahkan dia bangga menyebutkan hal itu. Nauzubillah. Ini karakter orang munafik, suka memperolok-olokkan agama. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau dia berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata kami beriman. Tapi kalau sudah kembali dia ke kelompoknya, golongan-golongan setan, dia berkata, sesungguhnya saya ini golongan kamu, kita sama. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya berolok-olok. Jadi ini bapak-bapak. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga agar lisan kita ini jangan suka menimbulkan fitnah, agar perbuatan kita ini jangan suka menimbulkan fitnah. Kalau ada anak gadis kita keluar rumah, tolong dia jaga diri, pandai menutup aurat yang bagus. Jangan pakai jubah, tapi pakainya ketat. Nah, ini dihinggapi sifat-sifat munafik, karena perbuatan itu menimbulkan fitnah. Ini perbuatan. Jadi kalau orang yang beriman itu adalah orang yang suka berbuat kebaikan dimanapun mereka berada. Baik perbuatan baik itu melalui ucapan misalnya amar ma'ruf nahi munkar, ataupun perbuatan baik itu melalui perbuatan langsung, membantu orang miskin, menyayangi anak yatim, mengajar orang-orang yang bodoh dan segala macamnya. Atau perbuatan baik itu ada pada hatinya, mereka selalu mendoakan saudara-saudaranya, orang-orang yang baik, mendoakan keselamatan negeri. Itu orang beriman. Ini perbedaan yang kedua. Jadi orang munafik itu mereka suka iri hati melihat orang yang sukses, orang lain, lalu keirian itu melahirkan tindakan-tindakan anarkis, menghilangkan nyakat dari orang tersebut, atau yang menimbulkan fitnah di tengah-tengah kehidupan, berbuat kerusakan. Nah, sementara orang beriman mereka berbuat kebaikan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa'tasamu billah, berpegang teguh dengan agama
komitmen konsisten. Sementara orang munafik itu mereka beragama ini seperti orang yang berada di pinggiran, di pinggir jurang. Maksudnya apa? Kalau agama itu memberatkan kepada dirinya, agama itu tolak. Ini ajaran agama kita tidak usah diapakan. Tapi kalau agama itu membawa keuntungan kepada dirinya, dia lakukan. Sehingga karakter orang munafik ini komitmennya, konsistennya di dalam berpegang teguh dengan agama itu tidak nampak. Sementara sebaliknya orang-orang yang beriman, bapak-bapak dan ibu, komitmennya, konsistennya dengan agama ini, itu yang nomor satu. Sebenarnya, kami dengar ya Allah dan kami taat. Tidak ada bidana lagi, tidak ada kompromi lagi. Mereka asal telah menundukkan diri mereka itu kepada aturan dan peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga, bahwa kemudian yang keempat, wa akhrasu dinahum lillah, dan mengikhlaskan mereka akan agama mereka itu kepada Allah. Apa maksud mengikhlaskan? Maksud mengikhlaskan itu bapak-bapak, wa ma umiru illa mukhlisina lahu-d-din, dan tidaklah mereka itu diperintah dengan perintah agama kecuali mereka melaksanakan perintah tersebut betul-betul ikhlas karena Allah. Jadi prinsipnya orang-orang yang beriman itu mereka melaksanakan kewajiban mereka, perintah-perintah agama itu semata-mata ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah itu memiliki tiga tingkatan. Yang pertama, seseorang melaksanakan perintah Allah itu dia harap mendapatkan manfaat dari perintah yang dilakukannya itu di dalam kehidupan dunia ini. Rezekinya ditambah oleh Allah, kesehatannya diberikan oleh Allah, dan banyak yang lain. Itu yang kedua, yang pertama itu ikhlas pada kita. Dia baca surat Al-Waqiah setiap hari. Mudah-mudahan kita membaca surat Al-Waqiah tersebut rezekinya dimudahkan oleh Allah, mengharapkan kepadanya di dunia. Tapi dia melakukan karena Allah. Yang kedua, ikhlas tingkat yang kedua ialah mereka itu mengharapkan fadilahnya nanti di akhirat. Bahasa kasarnya diberi pahala oleh Allah, dimasukkan nanti ke dalam surga. Itu tingkat ikhlas yang kedua. Dan yang tertinggi adalah semata-mata mengharapkan wajah Allah, mengharapkan zat Allah. Dia tidak harap fadilahnya di dunia, tidak harap fadilahnya di akhirat, tetapi hanya Allah saja yang menjadi sandaran tujuan maksud
maksud dari seluruh aktiviti. Maka kalau sudah begini, barulah berlaku perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku perintahkan jin dan manusia kecuali untuk semata-mata menghambakan diri beribadah kepada bahwa terlihat di zaman dahulu di Arab. Dulu masih berlaku itu hamba saya. Hamba saya itu bapak-bapak dan ibu. Ketika dia itu berstatus sebagai hamba saya, dia itu merasa tidak memiliki mempunyai dirinya, dan segala aktivitas perbuatannya itu bukan untuk dirinya, tapi untuk tuannya. Karena dia mengaku dirinya bukan miliknya, akan tetapi milik tuannya. Nah, begitu juga kalau hamba Allah itu dengan Allah. Kita ini bukan milik kita, tapi kita ini adalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali ke Allah. Ya, kalau kita milik Allah, tentu perbuatan kita itu atas kehendak miliknya. Tapi baik-baik bahwa Bapak Ibu dalam memahami sekali. Nanti kita akan berjumpa. InsyaAllah kalau ada waktu yang lain kita akan bahas. Sementara Bapak-bapak dan Ibu orang munafik, nah ini yang benar mereka. Ikhlas itu betul yang tidak ada dari mereka. Kita sangat ingin Bapak-bapak dan Ibu agar Allah menjauhkan kita dari azabnya dan menjauhkan membebaskan kita dari sifat-sifat kemunafikan. Maka sebagai akhir dari tausiah ini, kita akan membacakan sepotong hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini bagus untuk kita amalkan dan mari kita berupaya untuk memperoleh fadilah keutamaan hadis ini di dalam kehidupan kita. Bunyi hadisnya, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin ma yudrikut takbiratul ula kutiba alaihi bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Artinya, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoi akan keduanya, berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melaksanakan sholat wajib selama 40 hari fil jama'ati, di dalam berjamaah, maka takbiratul ula, di mana orang ini tidak luput atau tidak meninggalkan takbiratul yang pertama atau takbiratul ihram bersama imam, kutiba lahu, maka Allah akan mencatat atau menetapkan bagi orang tersebut bara'atan, kelepasan dari dua hal. Yang pertama, bara'atun minan nar, kelepasan, kebebasan, kemerdekaan dari api neraka. Dan yang kedua, wa bara'atun minan nifaq, dan kebebasan dari kemunafikan.
ini amalan bapak-bapak itu. Nah, oleh karena itu mari kita dalam rangka memakmurkan masjid-masjid Allah sebagai menunjukkan bukti kita beriman kepada Allah dan hari akhir, dan kita tidak takut dengan pujian dan cemoohan orang banyak, kecuali hanya takut semata kepada Allah. Nah, kita berupaya bahwa Bapak Ibu, bagaimana kita menjaga mendatangi sholat berjamaah ini minimal, bukan berarti kita tidak harus tertutup seterusnya 40 hari, agar Allah bebaskan kita ini dari sifat-sifat kemunafikan dan azab neraka. Bapak Ustaz, kalau kita melakukan itu Pak Ustaz, tapi tidak pada satu imam saja, maksudnya tidak satu masjid saja Pak Ustaz, tapi di mana kita berada, namun kita tetap berupaya bagaimana kita bisa mendapati takbiratul ula bersama imam. Apakah itu berlaku Pak Ustaz? Berlaku. Nah, karena tidak ada penjelasan khusus dalam masalah ini. Yang jelas dia tidak luput, tidak ketinggalan takbiratul yang pertama itu bersama imam. Tapi kalau sudah ketinggalan, walaupun sesaat saja, imamnya sudah duluan sendiri, sudah Allahu Akbar, sudah diam imamnya, baru kita datang. Nah, kita luput amanah. Walaupun hanya jaraknya sedikit saja, itu dikatakan tidak mendapat. Yang dikatakan mendapat itu dia berdiri bersama imam, memperbaiki safnya, meluruskan safnya sebagaimana yang diingatkan oleh imam, lalu imamnya takbir, dia dengarkan takbir imam, lalu dia takbir benar. Ini Bapak. Ada satu kisah seorang pemuda sangat cinta sekali kepada seorang perempuan solehah. Nah, karena dia tidak tahan, maka dia merayu wanita solehah ini untuk berbuat zina. Padahal wanita solehah ini tidak menginginkan perbuatan tersebut, namun dia menggoda terus juga. Akhirnya wanita solehah ini memberikan satu syarat. Apa syaratnya? Datangilah katanya sholat subuh berjamaah selama 40 subuh tanpa kamu luput dari takbir yang pertama bersama imam. Akhirnya karena si pemuda tadi ibu-ibu, dia lakukan apa yang terjadi Bapak ini. Rupanya di dalam masa dia melaksanakan niatan itu, Allah menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati manusia, sehingga keinginan untuk melakukan itu tidak sama sekali. Akhirnya pendek cerita, dia minta maaf kepada perempuan tersebut, lalu dia menikah, artinya mengajak untuk menikah. Nah, ini bapak-bapak dan ibu. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak menafikan diri bahwa kita ini terbebas dari sifat-sifat kemunafikan. Walaupun kemudiannya orang munafik itu baru dikatakan munafik, di mana kita tidak perlu mengatakan lisannya, di mana kita tidak perlu menghadiri pemakamannya, berdoa di kuburannya, kalau dia sudah diketahui memiliki 3 sifat. Yang pertama, iza hadasa kazaba, apabila dia berkata dia dusta. Wa iza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji selalu mungkir. Dan yang ketiga, wa iza tumina khana, apabila dia diberi amanah dia selalu mengkhianati.
Di lain riwayat itu dikatakan sifat bulan orang munafik itu 4. Tambahannya satu lagi, apabila dia berdebat, apabila dia berselisih, berdebat, dia selalu baik curang. Nah, kalau sudah 4 ini terbukti pada diri seseorang dan itu dilakukan secara terus-menerus, maka boleh kita pastikan seseorang itu adalah orang. Tapi yang sulitnya bapak-bapak dan ibu dihinggapi salah satu sifat tersebut, maka kita terindikasi terimbas dengan sifat-sifat kita. Oleh karena itu, mari kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma tahhir qalbina an-syirki wal kufari wal nifaq. Ya Allah, sucikanlah hati kami dari segala bentuk kesyirikan, kekafiran dan kemunafikan. Nah, mohonlah selalu kepada Allah doa ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan bersihkan, akan sucikan hati kita dari segala bentuk kemusyrikan, segala bentuk kekafiran dan segala bentuk kemunafikan. Barangkali bapak dan ibu itulah yang dapat kita sampaikan pada tausiah kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaat bagi kita semua, terutama yang menyampaikan kepada kita. Sekali lagi kita mohon maaf atas segala kesalahan kekeliruan dalam penyampaian yang benar itu daripada Allah dan yang salah itu adalah kebodohan kita menyampaikannya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.